Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang medan magnet. Di sini akan kita bicarakan gaya Lorentz. Secara umum nanti bahwa gaya Lorentz adalah suatu gaya yang ditimbulkan akibat adanya medan magnet. Ada dua nanti yang kita bicarakan. Yang pertama adalah pada kawat berarus listrik dalam medan magnet. Kemudian yang kedua pada muatan berarus listrik dalam medan magnet, itu juga menimbulkan gaya Lorentz atau gaya magnet. Nah, ini yang pertama adalah gaya Lorentz di sekitar kawat berarus listrik dalam medan magnet. Ketika ada kawat dialiri arus listrik dalam suatu medan magnet, maka kawat itu akan bekerja gaya magnetik atau disebut dengan gaya Lorentz. Secara matematis besarnya gaya Lorentz dituliskan bahwa F sama dengan itu BIL sin theta. Ya, F sama dengan BIL sin theta. Dengan F-nya adalah gaya Lorentz, B-nya adalah kuat medan magnet, I-nya adalah kuat arus, L-nya adalah panjang kawat. Kemudian theta adalah sudut antara kuat arus dan medan magnet. Kemudian gaya merupakan suatu besaran vektor, maka selain mempunyai besar yang dirumuskan F sama dengan BIL sin theta, maka dia juga mempunyai arah. Arah ini ditentukan dengan kaidah tangan kanan kedua. Kalian perhatikan di sini bahwa ibu jari ditunjukkan oleh kuat arus I. Kemudian keempat jari yang direntangkan itu sama dengan B, medan magnetnya. Kemudian dari arah telapak tangan menuju keluar itu adalah arahnya gaya Lorentz F. Jadi sekali lagi bahwa keempat jari itu menunjukkan arah B. B itu dari mana? Dari utara ke selatan, dari Z ke S. Kemudian I-nya dilihat arahnya mendatar Z, maka F-nya arahnya ke atas. Ini ilustrasi dari hukum kaidah tangan kanan kedua untuk menentukan arah gaya Lorentz. Kemudian berikutnya gaya Lorentz pada dua buah kawat yang sejajar berarus listrik. Ketika ada dua buah kawat berarus listrik sejajar seperti ini pada gambar 1 dan gambar 2, maka keduanya akan timbul gaya Lorentz. Jadi ketika arahnya sama, arusnya sama, arah gaya Lorentz-nya adalah tarik-menarik, mendekati. Nih, mendekati. Tetapi kalau arusnya berbeda, berlawan arah, dan satu ke atas, satunya ke bawah, maka arah gaya Lorentz-nya adalah menjauhi. Nih, arah gaya Lorentz-nya menjauhi. Nah, besarnya gaya Lorentz tiap satu satuan panjang kawat dirumuskan bahwa F per L itu sama dengan mu0 I1 kali I2 dibagi 2PA, dengan F nya adalah gaya Lorentz, L nya adalah panjang kawat, mu0 nya tetap sama dengan kemarin 4 kali 10 pangkat min 7. I1 adalah kuat arus pada kawat pertama, I2 kuat arus pada kawat kedua, kemudian A adalah jarak antara dua buah kawat. Nah, kita lihat contoh soalnya di sini ya. Dua buah kawat sejajar satu sama lain berjarak 10 cm. Pada kedua kawat mengaliri arus yang sama besar, yaitu 10 ampere dengan arah arus yang sama. Bila panjang kawat adalah 1 meter, maka tentukanlah besar dan arah gaya Lorentz yang dialami oleh kedua kawat tersebut. Jadi kalau diilustrasikan kayak gini nih. Ini ada I1 gitu ya. Ada I2, arahnya sama. Arahnya sama. Jarak antaranya itu sama dengan 1 meter. Kemudian jaraknya berapa? 10 cm ya, 10 cm. 10 cm. Kemudian I1 sama dengan I2 sama dengan 10 ampere. 10 ampere.
L-nya di sini sudah ada sama dengan 1 meter. Pertanyaannya berapakah daya lorennya? Tinggal kita masukkan ke sama tadi, F per L itu sama dengan mu 0 I1 kali I2 per 2 pi A. Masukkan F per 1 gitu ya, sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ingat ini tetap tidak berubah, dikalikan I1 nya adalah 10, I2 nya juga 10 per 2 pi dikalikan A nya hanya 10 cm dijadikan ke dalam meter, jadi 0,1. Tinggal dicoret di sini. Nah, ini menjadi 2 ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi 0,1. 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi 0,1 ya, sama dengan F nya ya, 2 kali 10 pangkat min 4, satuannya apa? Newton, karena kaya. Kemudian lo tanyakan arahnya bagaimana. Kalau di sini arahnya berarti kalau searah, lihat, tarik menarik ke sini. Nah, ya mendekati gitu ya. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Pada dua buah kawat sejajar yang masing-masing dialiri arus sama besar. Artinya di sini bahwa I1 sama dengan I2 seperti tadi ya. Dan kita masukkan itu. Diketahui bahwa I1 itu sama dengan I2. Timbul gaya sebesar tiap satuan panjang kawat 2 kali 10 pangkat min 7 Newton meter. Berarti di sini F per L-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Jarak antara kedua kawat A sama dengan 1 meter. Tentukanlah besar arus pada masing-masing kawat. Ditanyakan berapakah I1 dan I2 nya, ini berapa, sama dengan I misalkan, ini berapa pertanyaannya. Jawab, tinggal kita masukkan ke persamaan tadi bahwa F per L ya, sama dengan mu 0 I1 kali I2 per 2 pi A. Masuk, F per L nya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 I1 nya I2 nya juga I gitu ya, per 2 pi kali A nya adalah 1 meter. Coret ya, ini sama dengan 2. Lanjut ke sini, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 dikalikan I kali I kuadrat. Maka I kuadrat sama dengan, bagi ya 1 ya, maka I nya sama dengan akar 1 sama dengan 1 ampere. Contoh yang kedua. Ada 3 contoh nih. Yang ketiga, kawat lurus berarus listrik 2 ampere berada dalam medan magnet sebesar 0,5 Tesla. Berarti di sini diketahui B. Ini B. Yang arahnya tegak lurus terhadap arus. Jika gaya Lorentz, ini berarti F-nya sudah ada, maka panjang kawatnya berapa? Ditanya L-nya berapa? Tinggal masuk persamaan. F sama dengan B I L sin theta. Di situ tegak lurus, artinya tegak lurus bahwa theta-nya itu sama dengan 90 derajat. Tinggal masuk, F-nya adalah 2 ya. 2 sama dengan 0,5 dikalikan 2 ampere dikalikan L dikalikan sin 90. 2 sama dengan 1 kali L dikalikan sin 91, sehingga L nya sama dengan 2 per 1, 2 meter. Mudah, tidak ada yang sulit ini.
tinggal masukkan kebersamaan saja ya. Oke, yang kedua bahwa gaya Lorentz itu ditimbulkan karena adanya muatan yang bergerak dalam medan magnet, itu juga akan timbul gaya Lorentz. Kemudian persamaan pada gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak dalam medan magnet dirumuskan bahwa F sama dengan QVB sin theta. Persamaannya ya, F sama dengan QVB sin theta. Q-nya adalah muatan listrik, V-nya adalah kecepatan gerakan, B-nya adalah medan magnet, theta-nya adalah sudut antara V dan B. Oke ya, ini sekali lagi, kalau muatan berarti QVB sin theta atau BQV sin theta, silakan boleh saja. Arahnya juga sama, ditetapkan dengan kaidah tangan kanan kedua, di mana B-nya ditunjukkan oleh keempat jari yang direntangkan tadi. Kemudian V-nya itu menggantikan kuat arus tadi. Kemudian F-nya tetap dari telapak tangan menuju keluar. Contoh 1 yang pertama, sebuah elektron bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Berarti di sini diketahui Q, bahwa Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Bergerak dengan kecepatan V, V-nya sama dengan 10 pangkat 5 meter per sekon, melalui medan magnet B sebesar 0,2 Tesla. Tentukanlah besar gaya magnetit saat elektron berada dalam medan magnet. Tinggal masuk persamaan bahwa B sama dengan F sama dengan ya, F sama dengan B Q V. Kalau di sini tidak ada sudut sama sekali, itu menunjukkan 90 derajat, berarti sin theta-nya sama dengan 1. Maka bisa kita tuliskan F sama dengan B Q V. Tinggal masuk ke persamaan, F-nya, B-nya adalah 0,2 dikalikan Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan V-nya 5 kali 10 pangkat 5 ya. Ini sama dengan 0,2 dikalikan 5 1 dikalikan 1,6 tetap 1,6 ya. Dikalikan 10 pangkat min 14 ya. Satuannya adalah Newton ya, kayak gitu. Nah, contoh yang kedua, seutas kawat lurus dialiri arus sebesar 15 ampere. Di kuat arusnya di sini itu sama dengan 15 ampere dengan arah ke kanan seperti tadi. 2 mm dari kawat, A-nya sama dengan, terus di sini ya, A itu sama dengan 2 mm. Jadikan ke dalam meter, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Bergerak sebuah muatan positif sebesar 0,2 kolom. Q-nya sama dengan 0,2 kolom. Dengan arah jajar kawat dengan kelajuan kecepatannya V itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Tentukanlah besar gaya magnetik yang bekerja pada muatan dan arahnya kemana. Tinggal kita masukkan ke persamaan tadi. Ini kalau kita masukkan gimana? F sama dengan BQV, F sama dengan BQ. Yang sudah ada adalah Q dan V-nya. B-nya belum ada, berarti B-nya itu dicari dari mana? Dicari dari kawat lurus berarus listrik. Ini fungsinya untuk mencari B, sehingga harus kita munculkan dulu di sini. B sama dengan mu 0 I per
2pi A. Kalau masuk persamaan sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan 15 dibagi 2pi dikalikan A-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kita coret slide sama dengan 15 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Kalau masuk ke sini sama dengan, tinggal kita masukkan B nya berapa, 15 kali 10 pangkat min 4 sudah kita dapatkan. 15 kali 10 pangkat min 4 dikalikan G nya 0,2 dikalikan B nya 5 kali 10 pangkat 3 ya. Sama dengan 0,2 dikalikan 5 sama dengan 1 kali 15 tetap 15 di sini kali 10 pangkat min 4 ditambah 3 sama dengan min 1 atau sama dengan 1,5 arahnya kemana? Nah, arahnya kalian tentukan dulu B nya. Arah B nya kalau pada gambar ini dengan kaidah tangan kanan pertama di sini silang masuk bidang. Jadi di sini masuk bidang. Nah, kalau di sini masuk bidang, kita gunakan kaidah tangan kanan kedua masuk bidang dengan V arahnya ke kanan itu ya, maka arah F nya itu atas. Silakan nanti perhatikan ya, arah F itu sama dengan ke atas, arahnya ke atas, arahnya ke atas ya. Kemudian di sini ada soal latihan, ada 3 soal, silakan dikerjakan sebagai tugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.